dipersembahkan oleh Ya, kita kembali di forum asuransi dan di segmen ini akan saya buka dengan beberapa pertanyaan dari hadirin yang sudah ada di studio. Siapa yang ingin bertanya dari hadirin? Ada satu kasus yang saya akan tanyakan mengenai klaim asuransi kesehatan. Ini terjadi kepada teman saya, dia sedang mengantar saudaranya ke daerah Kuching, Malaysia. Kemudian tiba-tiba dia sakit perut dan dia akhirnya diperiksa oleh dokter, ternyata ada miom dan dia melakukan surgery atau operasi di sana kan. Lalu karena masih di daerah di luar negeri, jadi akhirnya dia bayarkan dulu dengan kredit card dan dia klaim. Dia klaim kepada agen yang selama ini yang menghubungi dia untuk waktu dia pertama. Dengan diskusi-diskusi dengan agen itu, akhirnya agen itu meng-SMS mengatakan dari 35 juta rupiah yang dia sudah bayarkan hanya bisa dibayarkan 1.500.000. Lalu teman saya ini tidak mau membalas SMS itu karena dia tidak menerima kenyataan itu bahwa dari 35 juta harus dibayar 1,5 juta. Alasan dari sang agen apa? Memang begitu adanya. Dengan alasan ada satu kondisi yang sempat dia argu, dia meminta satu kwitansi dari rumah sakit di Kuching. Lalu dikatakan kwitansi dari rumah sakit di Kuching itu kalau di luar negeri kan semua kondisi-kondisi dicatat dari atas sampai bawah, lalu jumlahnya berapa itu aja kwitansi gitu kan. Mau ditanya materai ya nggak ada materai kan. Pokoknya apa yang diberikan oleh rumah sakit di Kuching itu yang dia kasih. Oke, baik Ibu Diana. Dari siapa dulu yang ingin menjawab? Mungkin dari Oke, silakan dari Prudential. Silakan Ibu Yasmin. Seringkali ada nasabah yang demikian juga. Namun mungkin boleh disarankan ke rekan ibu untuk menelpon perusahaan asuransinya. Apabila penjelasan dari tenaga pemasaran kurang memuaskan, silakan tanya ke perusahaan asuransinya, ke call centernya, sehingga bisa mendapatkan penjelasan yang jelas. Yang kedua adalah perlu dilihat manfaatnya ya Bu ya, berapa besar yang dimiliki untuk manfaat rumah sakitnya mungkin ya, dan apakah seperti misalnya miom, apakah ada pengecualian di tahun pertama atau hal-hal yang tanpa melihat kasusnya secara spesifik agak susah menjawabnya. Tapi saran saya telepon perusahaan asuransinya Bu, dengan setengah hati akan kita jelaskan. Ibu Evelyn, seringkali seorang nasabah sudah melakukan apa yang Ibu anjurkan untuk lakukan, tapi ternyata memang apa yang ditagihkan itu jauh lebih besar daripada yang dibayarkan oleh perusahaan asuransinya. Ini kira-kira apa terjadi ya Bu? Bisa berbagai macam tuh Bu Nini. Pertama adalah berapa besar manfaat asuransi untuk rumah sakitnya. Karena bisa saja manfaat asuransi yang dibeli, saya kurang tahu persisnya ya Bu ya. Misalnya nasabah memilih plan yang kecil untuk rumah sakitnya, mungkin. Berarti dibayarkan juga akan kecil. Kecil, ya? Mungkin ya. Atau mungkin juga adalah kalau tentang kwitansi asli Ibu, ada tadi dua manfaat asuransi rumah sakit. Yang pertama adalah rawat inap harian, manfaat harian. Yang kedua adalah pakai dijaminkan. Kalau yang pertama itu bisa pakai kwitansi yang biasanya kita mintanya kalau tidak asli bisa dilegalisir ya. Tapi yang kedua memang harus asli. Nah, kwitansi asli kalau di luar negeri atau di Indonesia itu ada detail dan juga ada satu lembar Bu yang mengatakan misalnya semua habisnya 35 juta ya Bu ya. Ada satu yang mengatakan 35 juta beserta detailnya. Nah, mungkin perusahaan asuransi tersebut meminta bukan saja detail tapi yang satu lembar untuk dicari dulu kali Ibu. Oke, dari Prudential itu jawabannya. Saya ingin tahu juga bagaimana dengan Jiwasraya dan juga Siklus Life. Mungkin Siklus Life dulu. Jika memang permasalahannya pada kwitansi di sini, karena saya juga pernah mengalami tidak sampai 35 juta dan kebetulan lokal, jadi saya bisa bolak-balik. Tapi melihat pengalaman kawan dari Ibu Diana ini di luar negeri, apakah mungkin dari perusahaan untuk memperpanjang tenggang waktu untuk sang nasabah untuk misalnya mengurus surat-surat lebih lanjut lagi? Perlu saya tambahkan bahwa kita juga memberikan tenggang waktu untuk mengurus, untuk mendapatkan yang tadi dikatakan dengan detail statement ya, detail statement atau detail dari charges yang dilakukan oleh rumah sakit. Karena mungkin saya tidak bisa menduga, tetapi ada beberapa analisa yang saya lihat balik kembali, walaupun kwitansi
kita bisa gantikan dengan detail statement, banyak sekali kenapa kita butuhkan detail statement tersebut. Tidak lain adalah kita ingin lihat diagnosanya. Apakah diagnosa ini sesuai dengan apa yang klaimkan tersebut. Dan yang kedua, kita balik kembali melihat juga apakah adakah pre-existing kondisi atau tidak. Dan ini yang sangat penting sekali. Tadi sudah ditambahkan oleh Bu Evelyn bahwa beli sesuai dengan plan yang dibeli, karena banyak sekali kadang-kadang karena lifestyle banyak sekali mereka tidak mau masuk ke kamar yang sesuai dengan plan yang dibeli, sehingga yang terjadi adalah dibayar secara prorata. Dalam istilah asuransi dikatakan dengan nama RCC, Reasonable Cost and Customary. Oke, Pak Doyong bagaimana kalau Anda melihat kasus tadi? Ya, jadi kalau kita di Jiwasraya, di samping kita akan meminta waktu untuk memintakan waktu kepada yang bersangkutan mengurus kembali. Kalau dia tidak bisa melakukan itu, biasanya kita akan coba menghubungin rumah sakit yang mengeluarkan rincian daripada kwitansi. Klarifikasi begitu, ya. Konfirmasi. Artinya kalau itu benar, semua isi dokumen yang disampaikan itu apa adanya memang seperti itu dari rumah sakit, itu kita mintakan biasanya. Baru proses klaim itu baru dilakukan. Ya. Oke, saya ingin tambahkan ya, karena kita sedang membicarakan mengenai rawat inap ya. Itu kadang-kadang misalnya saya kasih contoh, saya nasabah, kemudian saya punya 2 polis rawat inap di perusahaan yang berbeda. Kemudian saya masuk rumah sakit, terus pada saat saya mau klaim, ya saya klaim ke 2 asuransi tersebut, karena kan saya merasa saya membayar tiap bulan atau tiap tahun gitu ya. Tapi seringnya yang terjadi ternyata saya nggak boleh klaim kedua-duanya. Nah tadi Ibu Evelyn ada sebut mengenai kwitansi asli dan kwitansi tidak asli, itu sebenarnya bedanya, ada hubungannya nggak ya dengan ini, Bu? Ada sekali Ibu Nini. Jadi untuk contoh yang tadi Ibu Nini katakan, mempunyai 2 asuransi di perusahaan berbeda, maka manfaat yang diklaim misalnya tadi 35 juta contohnya ya Ibu ya, di perusahaan pertama contohnya dengan mengambil manfaat yang dapat membayarkan sampai dengan 15 juta, maka untuk nasabah ke perusahaan kedua perlu dimintakan surat dari perusahaan asuransi pertama yang disebut surat koordinasi manfaat, bahwa dari perusahaan pertama akan menuliskan yang tertanggung bernama ibu siapa telah dibayarkan uang sebesar 15 juta dari total 35 juta. Selain fotokopi karena aslinya sudah diambil oleh perusahaan yang pertama ya Bu ya, perusahaan kedua perlu diberikan surat koordinasi manfaat beserta fotokopi dari kwitansi dan sebagainya, termasuk detail diagnosa, diberikan ke asuransi kedua, sehingga perusahaan asuransi kedua dapat membayarkan manfaat sesuai yang dibeli oleh tertanggung tersebut. Jadi kalau misalnya sebaliknya tagihannya 10 juta, ya, kemudian saya diasuransikan di perusahaan A misalnya 15 juta, sehingga yang perusahaan satu lagi saya udah nggak bisa klaim lagi, Bu. Betul. Untuk jenis manfaat yang dijaminkan itu memang tidak bisa, karena tujuan dari asuransi bukan mengambil untung, adalah untuk mengganti biaya-biaya risiko yang telah terjadi. Untuk jenis manfaat rumah sakit itu tidak bisa, Ibu Nini. Saya harus tidak dulu, kami akan kembali masih dalam forum asuransi.